IHSG terus turun. Bahkan saat ini, posisinya sudah lebih rendah dibandingkan 5 tahun lalu. Padahal kalau kita melihat data ekonomi Indonesia, fundamentalnya justru terlihat cukup kuat. Jadi sebenarnya ada apa? Mari kita lihat dulu kondisi APBN kita. Berdasarkan konferensi pers Kementerian Keuangan per 3 Juni 2026, pendapatan negara tercatat sebesar 1.185 triliun rupiah, sementara belanja negara mencapai 1.365,4 triliun rupiah. Artinya, terdapat defisit sekitar 180,4 triliun rupiah. Namun, jika dibandingkan dengan produk domestik bruto atau PDB, defisit tersebut baru sekitar 0,7%, berdasarkan infografis yang diperoleh dari BPS. Bahkan proyeksi hingga akhir tahun hanya sekitar 1,68%, masih jauh di bawah batas maksimal 3% yang diatur undang-undang, dan juga lebih rendah dari target pemerintah sebesar 2,68%. Bukan hanya itu, keseimbangan primer Indonesia juga masih mencatat surplus 58,6 triliun rupiah. Artinya, sebelum memperhitungkan pembayaran bunga utang, pendapatan negara sebenarnya masih lebih besar daripada pengeluarannya. Dari sisi fiskal, kondisi Indonesia bisa dibilang cukup sehat. Tetapi APBN yang sehat tidak otomatis membuat IHSG naik. Salah satu faktor yang paling banyak menjadi sorotan adalah rebalancing MSCI. MSCI bisa diibaratkan seperti Spotify untuk dunia investasi global. Mereka menyusun indeks yang dijadikan acuan oleh berbagai dana investasi besar di seluruh dunia. Nilai dana yang mengikuti indeks MSCI diperkirakan mencapai 16 triliun dolar AS atau sekitar 268.800 triliun rupiah, angka yang hampir 70 kali lebih besar dibandingkan total belanja negara Indonesia. Masalahnya, MSCI menghitung bobot saham berdasarkan jumlah saham yang benar-benar beredar bebas di publik atau free float. Di Indonesia, beberapa saham dinilai memiliki free float yang tidak mencerminkan kondisi sebenarnya karena sebagian besar kepemilikannya masih terkonsentrasi pada pihak tertentu. Akibatnya, dalam review MSCI pada Mei 2026, 6 saham Indonesia dikeluarkan dari MSCI Global Standard Index dan 13 saham lainnya keluar dari MSCI Small Cap Index. Setelah keputusan tersebut, arus dana asing yang keluar dari pasar Indonesia dilaporkan mencapai sekitar 67 triliun rupiah. Tekanan belum berhenti sampai di sana. Pada review berikutnya, Indonesia juga menghadapi risiko penurunan status dari emerging market menjadi frontier market. Dan kabar baiknya itu tidak terjadi setelah review MSCI pada bulan Juni 2026. Pemerintah, Bursa Efek Indonesia dan OJK sebenarnya sudah mulai mengambil langkah perbaikan. Free float minimum ditingkatkan menjadi 15%, lalu transparansi kepemilikan saham diperketat, dan praktik manipulasi saham gorengan mulai ditindak lebih tegas. Jadi, persoalan utama saat ini bukan semata-mata kondisi ekonomi Indonesia. APBN kita masih relatif sehat, pertumbuhan ekonomi masih berjalan, tetapi yang sedang diuji adalah kepercayaan investor global terhadap kualitas dan kredibilitas pasar modal Indonesia. Semoga dengan langkah-langkah yang sedang diambil, bursa kita bisa segera kembali ke performa terbaiknya.